Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa hadir di khatmul Quran di malam 27. Semoga kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar, dan insyaallah semua amal ibadah kita yang dilakukan di hari-hari sebelumnya diterima sama Allah, dikasih panjang umur untuk bisa menyempurnakan Ramadan, dan insyaallah menjadi orang-orang yang bisa mendapati Ramadan setelah Ramadan yang lain dalam keadaan yang diridhoi, dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat wassalam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau menjadi sebaik-baiknya umat, yang karena beliau menjadi umat yang mulia, yang insyaallah kita berharap akan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati para habaibna dan para asatidna, dan juga segenap daripada para hadirin, wabil khusus Habib Umar bin Abdurrahman bin Husain As-Segaf Bahlega, amta'ana Allah bituli hayatihi. Kemudian juga daripada semua yang membantu acara ini, semoga Allah membalas antum dengan sebaik-baiknya balasan insyaallah. Kemudian sedikit saja, karena ini sudah mau karena ini sudah mau menjelang daripada Idul Adha, Idul Fitri, maka ada satu hal yang penting adalah tentang zakat fitrah. Al-Fakir tidak akan membahas pengertiannya dan seterusnya. Kita akan bahas beberapa masail atau masalah-masalah yang sering kita lakukan tapi ternyata itu tidak sesuai. Yang sering kita lakukan ternyata tidak sesuai. Nah, yang pertama adalah ketika seorang suami bertanggung jawab untuk menzakatkan anak dan istrinya, maka cukup suami saja yang niat, istri dan anaknya yang belum baligh tidak perlu niat. Jadi cukup yang meniati adalah yang menzakati, yaitu kepala keluarganya, yang di sini adalah suaminya. Jadi cukup suaminya ngambil beras, ya, beras pertama buat dirinya, beras kedua buat istrinya, beras ketiga buat anaknya. Niatnya gampang. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Atau mau digabung, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, istriku, anakku. Kalau istrinya dua, ya istriku satu dan istriku dua, dan begitu seterusnya. Nah, enggak, ini fikih ya. Bukan berarti menganjurkan ya, enggak ya, jangan ya. Enggak menganjurkan loh ini ya, enggak menganjurkan. Nanti yang menganjurkan ada yang lain sudah. Fakir enggak. Nah, jadi begitu ya. Jadi yang niat cukup kepala keluarganya. Jadi jangan nanti yang jadi masalah juga, kadang istri kita yang disuruh ke masjid suruh niat. Ya enggak. Ya justru yang nganterkan itu adalah suaminya aja lebih baik, atau kalau suaminya enggak ada, ya cukup seorang istri menyerahkan saja karena yang niat adalah sudah suaminya. Lewat telepon boleh, diwakilkan istrinya boleh. Ya, jadi yang penting niatnya gitu. Nah, yang kedua, kalau anaknya baligh, kalau anaknya sudah baligh, maka alangkah baiknya untuk izin sama anaknya. Ya, biar diizinkan untuk dizakati oleh orang tuanya. Kenapa? Karena anak yang sudah baligh dia punya tanggung jawab sendiri. Memang ulama mengatakan kalau anaknya taklim itu bisa dizakati oleh orang tuanya, tapi dengan gate turja najabatuhu, diharapkan keberhasilannya. Ya, karena mengingat zaman sekarang, anak sekarang ini ya agak berat untuk diharapkan, maka oleh karena itu lebih baik dia untuk niat saja. Ya, diniatkan, minta izin sama orang tuanya untuk diniatkan. Jadi kalau punya anak baligh, ya maka orang tuanya izin. Lah kalau anaknya jauh di sana, maka kirimkan duitnya ke anaknya untuk bayar zakat di sana. Jangan bayar zakat di tempat ibunya atau di zakat tempat abahnya, tapi di mana dia berada ketika tenggelamnya matahari, maka di situ dia menjadi wajib zakat fitrah. Ala kulli hal kita berjalan sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Fakir tidak kepingin bahas goal dan seterusnya, akhirnya kebanyakan goal jadi bingung nanti. Ya, maka lah itu jangan. Nah, jadi itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau sudah kaya, jangan nerima zakat lagi. Ya, ini memang ini rezeki nih, bukan rezeki itu. Ya, rezeki itu halalan thayyibah, yang jadi haknya itu rezeki. Jangan nanti kalau sudah kaya, mobilnya sudah 4, sudah 5, dapat zakat fitrah dari masjid tetap diterima. Alasannya rezeki, bukan rezeki itu. Itu bukan rezeki, itu namanya punyanya orang cuma salah kirim. Jadi kalau misalnya Al-Fakir salah transfer, terus mau dipek, ya enggak boleh, salah transfer. Nah ini juga sama, ya beras juga bisa salah transfer, bisa salah kirim. Maka yang biasanya dapat, sedangkan dia kaya,
maka balikin lagi ke mustahiknya. Afwan, ke mana? Ke panitianya. Balikin lagi ke panitianya. Tidak boleh main ambil dioper ke tetangganya yang lain. Loh kok tidak boleh? Kenapa? Kan sama saja. Oh tidak sama. Karena yang diberikan izin untuk membagi adalah panitia masjid, bukan diri kita. Jadi paham ya? Jadi jangan. Oh minta cukup terus tak kasih no yang lain yang berhak. Loh kita tidak diwakilkan. Siapa yang mewakilkan zakat kita? Panitia masjid. Sekali lagi kita bicara hukum syariat akhirat, mudah-mudahan Allah SWT yujawiz wa yasmah insyaallah ya Rabb. Nah, kemudian juga yang paling penting ketika zakat fitrah ya berlakulah yang baik. Maksudnya bagaimana? Jangan kita makannya beras 15 ribuan, begitu zakat ngasih beras yang 9.500. Yang ayam pun enggan untuk makan kadang. Ya, maka itu jangan ya. Kalau kita makan beras yang 15.000, alangkah baiknya kita kasih orang fakir miskin dengan yang 15.000. Kalau bisa 17.000 kasih yang lebih banyak. Nah, biar karena apa? Ini menjadi penyucian buat diri kita. Nah, kemudian juga masalah yang tidak kalah pentingnya yang sering terjadi adalah amil yang diangkat oleh satu lembaga, apapun itu lembaganya. Itu dilihat tulisannya. Kalau antum lihat diangkat oleh pemerintah, maka antum amil. Tapi kalau antum diizinkan oleh pemerintah, itu namanya antum bukan amil. Contoh misalnya, saya telepon sama Habib Umar, saya izin ya untuk bikin pengajian di sini. Habib Umar bilang, oh monggo. Apakah saya wakilnya Habib Umar? Bukan, saya diizini oleh Habib Umar. Nah sekarang SK yang berada itu cuma pengizinan dari pemerintah untuk dia menyelenggarakan zakat. Maka jadi amil, yonda. Anggap amil sudah, oh ini amil, ya sudah. Siapa yang gaji amil? Yang ngangkat. Lah masuk amilnya kerja sendiri, ngambil untung sendiri, aku tak jadi amil ya gitu caranya. Ya, gajinya ngambil sendiri, masa ya ndak boleh. Aku ambil rek, kini rong plastik, ya ndak bisa. Ya, jadi ndak bisa ya, intinya ndak bisa. Maka hindari sudah. Ala kulihal panjang lebar masalah fikih kita nggak akan bahas. Cuma amannya begitu. Kemudian juga yang paling penting untuk menghindari masalah ambil mengambil ini paling enak, ayo khususnya orang ganti. Nek ngasih zakat fitrah ke masjid, kasih ono duit 5.000 di dalamnya. Ya, kasih ono duit 2.000, oh 5.000 kebanyakan, ya wis 2.500 wis mari. Ya, jadi nanti punya berapa masjid? Punya 200 kresek, lumayan dapat berapa? 250.000. Buat siapa? Buat panitia halalan thayyiban tanpa khilaf. Enak, nggak pakai ribet, nggak pakai apa. Kemudian juga yang paling penting, orang yang jadi panitia zakat fitrah, dia itu secara nggak langsung memikul bebannya orang-orang di punggungnya dia. Memikul bebannya orang di punggungnya dia. Kalau dia bisa memikul dengan baik, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek luput, hati-hati. Nah, maka orang yang jadi panitia harus punya sifat yang pertama, hati-hati. Yang nomor 2, amanah. Nomor 2, amanah. Ini siapapun itu. Nah, kemudian yang paling penting juga berasnya ojo dicampur. Loh kenapa kok ndak boleh dicampur? Lihat, orang yang menjadi penyelenggara daripada zakat fitrah itu adalah wakil daripada orang yang menyerahkan zakatnya. Siapa penerimanya? Orang miskin. Beras itu kalau harga 10.000 dicampur dengan beras 15.000, harganya jadi berapa? Jadi tetap 10.000. Maka secara nggak langsung kita merugikan orang miskin 5.000. Nanti ada yang bilang, wis dikei cukuro jadi nuntut. Loh, jangan gitu. Antum yang membuka pintu untuk menaruh beban di pundaknya. Begitu sudah dipikul, diuncalno. Loh, keliru namanya. Tidak bisa begitu. Nah, maka karena itu jangan sampai berasnya dicampur karena merugikan orang miskin. Antum cari muter di bab zakat, tidak bakal ketemu. Adanya di bab yang lain itu. Maka karena itu,
Ketika kita buka sesuatu, ayo didasari dengan ilmu. Tanya sama ulama yang ngerti dan seterusnya. Kalau ada khilaf ditanya mana khilafnya, mana kitabnya. Bukan kita mau kurang ajar, bukan. Tapi untuk lihat ma'inna galbi. Nabi Allah Ibrahim tanya, ya Allah bagaimana menciptakan makhluk? Awalam tu'min, kata Allah SWT, kau tidak beriman? Lu enggak, walakin lihat ma'innal galbi. Ya, ini sama, jadi juga sama. Jadi harus berdasarkan hukumnya yang baik. Jadi hati-hati ya, yang panitia dan seterusnya. Kemudian juga yang paling penting, tandain. Plastiknya tandain biar aman. Kok ditandai? Takutnya ada satu fulan namanya A misalnya. Si A tadi ngasih zakat fitrah. Loh kebetulan si A ini miskin. Akhirnya yang A tadi kreseknya tadi balik ke dia. Apa yang terjadi? Zakatnya si A tadi tidak sah. Karena zakatnya balik. Oh bahaya. Bulat ya. Ala kulihal. Makanya dicek yang baik-baik. Ini masalah-masalah yang sering terjadi. Sekali lagi Al-Fakir bilang begini, bukan untuk membeban-bebankan, bukan untuk nakut-nakutin, bukan. Antum semua penyelenggara pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita iri kalau bisa seperti mereka semua. Tapi sekali lagi di balik tanggung jawab yang besar ada hukum yang besar di dalamnya. Maka hati-hati, jangan disembarangkan, dan juga harus adil. Jangan orang miskin tadi sudah. Ya, jangankan orang miskin tadi yang anaknya 4 antum kasih sak kresek, yang orang miskin anaknya 2 dikasih sak kresek. Itu adil? Bukan. Itu namanya ngawur, bukan adil. Nek adil itu anak orang miskin anaknya 4 ya dikasihnya 4 kresek. Karena perutnya berapa? 4. Apalagi misalnya orang miskin istrinya 2. Oh, masya Allah. Nah, jadi bahaya. Nah, maka bahaya dan seterusnya. Juga sama, kadang ada orang miskin itu anaknya 1, antum kasih 5 kresek, itu nggak adil namanya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jangan pernah ngasih orang zakat fitrah karena dia janda, karena dia yatim, karena dia ustadz. Nggak boleh begitu. Walaupun nantinya kenyataannya miskin, iya, tapi kasihlah karena dia miskin, bukan karena dia janda. Kasihlah karena dia ustadz miskin, bukanlah karena dia ustadz. Kasihlah dia kasihlah dia miskin, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Dan yatim itu adalah anak yang belum baligh. Nek sudah baligh dikatakan yatim, maka banyak orang yatim malian. Mafhum ya? Itu hal yang paling penting. Dan kalau kita dengar orang-orang terdahulu itu kalau zakat fitrah kepada kiainya semua, itu bukan ngasih yainya, bukan. Maksudnya ngomong, yai kulo ndak ngerti, pasrah. Nanti sama yainya dibagiin. Itu maksudnya. Bukan kita zakat ke yai dalam artian yainya dapat zakat fitrah. Enggak. Jadi yainya tadi nerima. Tapi kalau emang yainya ya, atau habaibnya yai habaib enggak boleh ya. Atau kalau misalnya yainya dan seterusnya memang enggak mampu, itu urusan lain. Tapi atas nama fakir, miskin dan seterusnya, bukan atas nama janda, bukan atas nama yatim, bukan atas nama orang tua. Wallahu a'lam. Banyak sekali masalah itu aja yang paling penting. Ya, maka ayo dibaguskan zakatnya, jangan sampai akhirnya kita yang niat bantu malah nanti repot di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf, sudah Habib 10 menit sudah. Sudah cukup ya, sudah. Jangan pakai khilaf ya, sudah. Ya, sudah cukup. Ya, mudah-mudahan tidak bulat. Ya, mudah-mudahan tidak bulat. Sekali lagi, bukan mau nakutin, enggak. Ya, bukan mau mempersempit, enggak. Tapi ayo selamat-selamat bareng-bareng. Supaya selamat bareng-bareng. Saya takutnya apa? Kalau ditanya di akhirat, kita mau ngomong apa nanti? Ditanya, sampean ngasih siapa zakatnya? Ngasih janda. Terus dibuka sama Allah. Lah janda bekasnya pilot, duitnya banyak ini, antum kasih zakat. Takutnya di situ. Akhirnya mau masuk surga ruwet cuma gara-gara zakat ngasih ke
janda. Mafhumnya ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memahami. Maaf ya, sudah cukup. Kalau buat acara biasanya ada orang zakat fitrah dikumpulkan buat acara. Oh enggak. Oh benar, ini juga terjadi ini. Zakat fitrah dikumpulin, enggak dibagiin ke fakir miskin buat maulidan. Oh, enggak boleh. Itu nabinya enggak datang itu. Enggak datang nabinya. Lah undangan nabinya yang enggak datang, ya mau datang orang miskin punyanya. Wis pokoknya innamas sadaqat lil fuqara al ayah sampai habis. Dan juga sering dikaitkan dengan masalah fi sabilillah. Lah nek sabilillah dipukul rata semuanya boleh, ya enggak usah, langsung aja Allah mengatakan innamas sadaqat fi sabilillah, entek masalah. Tapi Allah enggak sebutin lil fuqara wal masakin. Wah, udah seterusnya alaya panjang, disebutin sampai 8 sama Allah. Yang terakhir dibilang sabilillah. Oh ini enggak, ini sabilillah semuanya, ngasih masjid sabilillah, ngasih TPQ sabilillah. Tafsir dari mana? Ini 4 madhab sepakat tidak boleh. Oh saya baca Mizan Kubro. Mizan Kubro ini mutolaahnya ulama sing imamannya tingkat tinggi. Yang kita nggak nutut sudah. Mizan Kubro itu ditulis untuk menunjukkan bahwa ada yang bilang enteng, ada yang bilang berat. Itu saja, bukan untuk diambil pendapatnya, dipraktekkan secara langsung. Tidak bisa seperti itu. Bahkan sampai ulama tuh mengatakan jangan mutola'ah kifayatul akhyar. Sampai begitu. Kenapa? Hati-hati karena banyak khilaf. Akhirnya kalau diajarkan ke orang awam nyari yang enteng, akhirnya tambah ngawur. At-tasahul biddin itu tidak boleh. Allahu a'lam. Sudah cukup ya. 15 menit rekor ini kita orang sudah. Sudah cukup ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, jika ada salah katanya jangan diikut ya. Ikut yang benar, jangan ikut yang salah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.